Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Hayatami. Hari ini kita akan melanjutkan
Nah, di sini syaratnya X lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Ini lebih nggak? Lebih kan? Nah, karena lebih dari ini, maka ini memenuhi gitu ya. Jadi ini penyelesaiannya. 1, X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita gunakan yang ini, X kurang dari negatif 3/2. Nah, untuk X kurang dari ini kasih negatif, maaf. Ya, kasih negatif. Jadi, untuk X kurang dari negatif 3/2, maka yang kita gunakan yang ini. Ya, jadi nilai mutlak yang ini kita ubah dengan negatif 2X dikurang 3. Jadi, negatif 2X dikurang 3 sama dengan 7. Paham ya? Nah, kemudian negatif 3 kita pindah ke ruas kanan berarti jadi tambah. Negatif 2X sama dengan 7 tambah 3. 7 tambah 3 berapa? 10 ya. Jadi negatif 2X sama dengan 10 gitu kan. Kemudian X sama dengan ini negatif 2 kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi X sama dengan 10 per negatif 2. 10 bagi negatif 2, negatif 5. Nah, negatif 5 kurang dari negatif 3/2 nggak? Ya, kurang kan? Nah, karena kurang berarti ini juga memenuhi. Jelas ya? Sehingga penyelesaiannya, wah, ngalangin ternyata. Sehingga penyelesaiannya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 5. Ini himpunan penyelesaiannya ya untuk soal nomor 1. Dan silakan teman-teman, kalau memang mau dicatat ya, ini tolong kasih negatif, nih kasih negatif, nih kasih negatif, nih kasih negatif gitu. Nah, ini cara keduanya. Jika nilai mutlak A sama dengan B, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nih, ini kedua ruas kita kuadratkan untuk cara kedua. Jadi, nilai mutlak dari 2X tambah 3 sama dengan 7, ini kita kuadratkan. Yang ini kita kuadratkan, yang ini kita kuadratkan. Berarti jadi gini kan, 2X tambah 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, kemudian 2X tambah 3 kuadrat. Nah, harusnya teman-teman udah pada bisa nih perhitungannya. Ya, silakan. Kalikan ya, 2X tambah 3 dikali 2X tambah 3. Caranya tinggal gini aja buat yang belum bisa ya. Kalau dikuadratkan. Nih, teman-teman pertama hitung ini dulu. 2X kali 2X berapa? 4X kuadrat kan? Kemudian 2X kalikan dengan 3. 6X kalikan dengan 2. Hasil perkaliannya kalikan dengan 2. Berarti jadi 12X. Kemudian 3 dikali 3, maka 9. Gitu. Jadi seperti ini. 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 sama dengan 49. Diulang lagi ya. Caranya nih. Pertama ini kuadratkan. 2X kali 2X kan ini 4X kuadrat. Kemudian ini kalikan dengan yang ini. 2X kali 3 berapa? 6X kalikan 2. Jadi 12X. Tulis di sini. Ingat langkah-langkahnya tuh. Kemudian 3 kali 3, 9. Oh Pak, saya udah punya cara. Ya sudah, gunakan saja silahkan. Cara itu kan banyak. Terserah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 sama dengan 49. Ini 49 kita pindahkan ke ruas kiri. Kalau dipindahkan ke ruas kiri, maka jadi dikurang ya. Sehingga menjadi 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 dikurang 49. 9 dikurang 49 berapa? Negatif 40 ya. Jadi 4X kuadrat ditambah 12X dikurang 40 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah hitungan, karena ini bisa kita bagi ya, jadi kita bagi 4. Nah, kalau dibagi 4 kan ini 4 bagi 4, 1. Ya enggak? Jadi X kuadrat. 12 bagi 4 kan 3. 40 bagi 4, 10. Jadi X kuadrat tambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah sampai sini ini kan jadi persamaan kuadrat. Nah, tinggal teman-teman faktorkan. Ya, jadi cara mencari pemfaktorannya, berapa kali berapa hasilnya jadi negatif 10. Kalau dijumlahkan hasilnya 3. Buat teman-teman yang belum tahu, lihat di kolom deskripsi. Saya sudah pernah membuat videonya untuk memfaktorkan bentuk persamaan bentuk kuadrat ya. Jadi silakan dicek caranya. Nah, coba kira-kira berapa kali berapa hasilnya negatif 10.
Tapi kalau dijumlahkan hasilnya jadi 3. Berarti 5 dikali negatif 2 ya. 5 kali negatif 2 kan negatif 10. 5 dikurang 2, 3. Nah, jadi X ditambah 5 dikali X dikurang 2. Gini ya, sama dengan 0. Selanjutnya, X tambah 5 sama dengan 0 atau X dikurang 2 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian ini tinggal dipindahkan. Tadinya positif berarti jadi negatif kan. Maka X sama dengan negatif 5. Atau X sama dengan, ini kan negatif 2, pindah berarti jadi 2. Gitu. Sehingga selesai nih persamaannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 5. Sama ya. Gitu. Jadi ini cara 1 menggunakan definisinya. Kemudian cara 2 menggunakan sifat ini. Jelas ya? Silakan teman-teman gunakan cara yang mana. Yang penting konsepnya sudah memahami dan syarat-syaratnya sudah paham. Baik, selanjutnya teman-teman juga nanti kan ke depan kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier ya. Ya sekalian aja kita belajar dari sekarang nih. Cara membuat himpunan penyelesaian dalam bentuk garis ya, garis bilangan, dalam bentuk garis bilangan. Nah, yang tadi ini dulu misalkan ini 2X tambah 3, X-nya lebih dari atau sama dengan 3/2. 3/2 itu kan 1,5 ya. Berarti di sini nih, 1,5 berarti kan di sini. Nah, kita buat berarti dari sini ke arah kanan, karena lebih dari atau sama dengan. Nah, karena ada sama dengannya, maka bulatannya kasih bulatan penuh. Nah, ini untuk fungsi 2X tambah 3. Kemudian ini kurang dari 3/2. Kalau kurang dari, berarti ke arah kiri. Ya. Dan tanda pertidaksamaan, ininya nih, jangan dikasih bulatan penuh, tapi kasih bulatan kosong, karena tidak ada sama dengannya. Dan arahkan ke kiri. Nah, ini berarti untuk negatif 2X dikurang 3. Jelas ya? Di video sebelumnya juga udah dibahas kan tentang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, soal ini tidak memiliki penyelesaian. Kenapa? Karena tidak ada X anggota himpunan bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Teman-teman ingat, nilai mutlak itu akan selalu positif. Sedangkan ini kan negatif nih. Ya udah, tidak ada penyelesaiannya karena dia negatif. Jelas ya? Sedangkan dari awal kita sudah pelajari konsepnya nilai mutlak itu nilainya akan selalu positif. Jelas ya? Maka untuk contoh 2 ini tidak memiliki penyelesaian. Gimana untuk contoh 3? Tentukan penyelesaian dari persamaan negatif 5 dikali nilai mutlak dari 3X dikurangi 7 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, ini gimana? Apakah ini ada penyelesaiannya? Tidak, ini juga tidak ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena, coba teman-teman perhatikan, negatif 5 dikali 3X dikurangi 7 ditambah 4, 4 bisa kita pindah ruaskan kan? Kalau kita pindah ruaskan, berarti 14 dikurangi 4. 14 dikurangi 4 berarti kan 10. Sehingga bentuknya menjadi negatif 5 dikali nilai mutlak dari 3X dikurangi 7. Kemudian, ini negatif 5-nya bisa kita pindah ke ruas kanan kan? Kalau kita pindah ke ruas kanan berarti 10 dibagi negatif 5. 10 dibagi negatif 5 berapa? Negatif 2. Jadi nilai mutlak dari 3X dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Maka contoh 3 pun tidak memiliki penyelesaian. Karena di sini negatif ya. Sedangkan ingat, nilai mutlak itu akan selalu positif. Jelas ya? Nah, sekarang gimana kalau contoh 4? Tentukan penyelesaian dari persamaan negatif 3 dikali nilai mutlak dari 5 dikurangi X sama dengan negatif 12. Nah, ini negatif 12. Apakah ini tidak memiliki penyelesaian? Contoh 4 punya. Untuk contoh 4 punya penyelesaian. Kenapa? Ya sama kayak tadi nih, kalau kita kalikan, ini negatif 3, maksudnya maaf, kalau kita pindah ruaskan ya, kalau kita pindah ruaskan negatif 3, pindahkan ke kanan,
maka kita bagi dengan negatif 3. Jadi negatif 12 dibagi negatif 3. Maka bentuknya menjadi nilai mutlak dari 5 dikurangi X sama dengan 4. Karena negatif bagi negatif kan positif. 12 bagi 3, 4. Maka bentuknya menjadi nilai mutlak dari 5 dikurangi X sama dengan 4. Ini kan positif, maka dia memiliki penyelesaian. Paham ya? Jadi dari ketiga contoh ini, teman-teman pahami konsepnya. Tidak harus misalkan kayak tadi nih, ini udah jelas nih, nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif, ini udah jelas negatif 6 kan? Maka ini sudah jelas tidak ada penyelesaian. Sedangkan ini 14, tetapi lihat, kita fokusnya ke nilai mutlak ya. Fokusnya ke nilai mutlak. Setelah ini kita pindahkan, ternyata bentuknya sama aja seperti ini. Nilai mutlak dari 3X dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Maka nilainya negatif ini juga tidak memiliki penyelesaian. Sedangkan yang ini negatif 12. Ini kan nilai mutlaknya yang ini ada angka negatif 3. Kalau kita pindahkan, ya tadi. Jadi nilai mutlak dari 5 dikurangi X sama dengan 4. Paham ya? Nah, sehingga ini ada penyelesaiannya. Caranya ya silahkan bisa gunakan definisi yang tadi. Maka 5 dikurangi X, nilai mutlak dari 5 dikurangi X sama aja dengan 5 dikurangi X jika 5 dikurangi X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kasih negatif ya, dalam kurung 5 dikurangi X jika 5 dikurangi X kurang dari 0. Jelas ya? Nah, selanjutnya ini 5 dikurangi X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau kita pindahkan 5-nya, berarti kan negatif X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Maka X-nya, ini negatif 1, kita pindah nih. Duh, nggak saya buat ininya nih, perhitungannya nih. Tapi kan dari kemarin sudah dibahas ya. Mudah-mudahan udah pada paham. Jadi, setelah kita hitung, karena ini koefisien X-nya negatif, ya berarti nanti akhirnya kan dibagi dengan negatif. Kalau dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan dirubah. Tadinya lebih dari atau sama dengan, maka jadi kurang dari atau sama dengan. Ya, jadi 5 dikurangi X, jika X kurang dari atau sama dengan 5. Perhitungannya dari mana? Dari sini ya, 5 dikurangi X lebih dari sama dengan 0. Jadi gini, negatif X lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan. Maaf, ini 5 lebih dari atau sama dengan negatif, sini nih, negatif 5 gitu kan. Aduh, nih tulisannya nggak kebaca nih. Ya pokoknya gitu ya, bayangin aja, negatif X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Maka X tadinya lebih dari atau sama dengan, maka jadi kurang dari atau sama dengan. Kenapa? Karena ini negatif 5-nya dibagi dengan negatif 1. Ini. Nah, negatif 5 dibagi negatif 1 kan 5. Maka jadi X kurang dari atau sama dengan 5. Jelas ya? Kemudian, yang ini kita kalikan. Negatif kali 5 berarti negatif 5. Negatif kali negatif X berarti positif X. Gitu ya. Ini sama X lebih dari 5. Tadinya kurang dari, maka jadi lebih dari 5. Jelas? Nah, kemudian kita tinggal, ini kan soalnya tadi ya, 5 dikurangi X sama dengan 4. Ya sudah, kita hitung aja. Yang pertama yang ini, ya, X. Untuk X kurang dari atau sama dengan 5, berarti nilai mutlak dari 5 dikurangi X-nya ubah menjadi 5 dikurangi X. Ya, maka jadi gini, 5 dikurangi X sama dengan 4. Ya, lihat yang ini. 5 dikurangi X sama dengan 4. Kemudian negatif X sama dengan 4 dikurang 5 berarti negatif 1 kan. Berarti X-nya negatif 1 bagi negatif 1. Berarti X-nya 1. Jelas? Nah, lihat. X kurang dari atau sama dengan 5. Ini kurang dari sama dengan 5 nggak? Kurang dari. Maka ini merupakan penyelesaiannya. Kemudian kita coba yang kedua. Untuk X lebih dari 5. Maka yang kita gunakan nilai mutlaknya yang ini. Negatif 5 ditambah X. Ini kita ubah. Jadi negatif 5 ditambah X sama dengan 4. Nah, X sama dengan negatif 5 pindah ke ruas kanan berarti ditambah ya. 4 tambah 5, 9. Maka X sama dengan 9. Lebih dari 5 enggak? Kan syaratnya ini, X lebih dari 5. Ini lebih dari 5, maka ini penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian untuk contoh 4, 1, X-nya 1 atau X-nya 9. Bisa nggak pakai cara kedua? Bisa. Nah, coba teman-teman
hitung sendiri ya. Untuk soal ini gampang soalnya soal ini. Ya, cara menggunakan cara yang kedua, coba teman-teman hitung sendiri. Oke? Kita lanjut dulu ke contoh 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari 4x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, khusus untuk sama dengan 0 ya. Teman-teman langsung aja. Jadi langsung tulis 4x dikurang 8 sama dengan 0. Langsung aja gitu. Jadi 4x sama dengan 8. Nah, kemudian x sama dengan 8 dibagi 4 kan. Maka x sama dengan 2. Udah, penyelesaiannya ini. Khusus untuk 0 ya. Mau pakai definisi ya silakan aja. Coba hitung pakai definisi. Hasilnya pasti sama. Mau pakai cara yang kedua, hasilnya pasti sama pokoknya. Gitu. Khusus untuk yang sama dengan 0. Saya sarankan teman-teman langsung hitung aja 4x kurang 8 sama dengan 0. Karena hasilnya akan seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh 6. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari 2x sama dengan x plus 2. Oke, yang kita definisikan sesuai definisi, yang kita ubah sesuai definisi itu hanya nilai mutlaknya saja ya. Yang ini tetap. Jadi, nilai mutlak dari 2x sesuai definisi kita ubah menjadi nilai mutlak dari 2x sama dengan 2x jika 2x lebih dari atau sama dengan 0. Negatif 2x jika 2x kurang dari 0. Paham ya? Nah, kemudian kalau 2-nya kita pindah berarti 0 bagi 2. 0 bagi 2 kan 0. Ya, maka ini sama aja dengan 2x jika x lebih dari atau sama dengan 0. Negatif 2x jika x kurang dari 0. Gitu kan? Nah, sekarang untuk x lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang kita gunakan 2x. Nih, nilai mutlak ini kita ganti dengan 2x gitu. Ya, jadi 2x sama dengan x plus 2. Kan di soalnya ini, x plus 2 yang kita ubah hanya nilai mutlaknya saja. Selanjutnya ini x bisa kita pindah ke ruas kiri. Jadi 2x dikurangi x sama dengan 2. 2x dikurangi x kan x ya. Berarti x-nya sama dengan 2. 2 lebih dari atau sama dengan 0 nggak? Lebih dari, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jelas ya? Selanjutnya, yang ini sekarang untuk x kurang dari 0. Nah, untuk x kurang dari 0, maka nilai mutlak ini kita ganti dengan negatif 2x. Sehingga perhitungannya menjadi negatif 2x sama dengan x tambah 2. Ini di soal ya. X-nya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti negatif 2x dikurangi x sama dengan 2. Negatif 2x dikurangi x sama dengan negatif 3x. Gitu ya. Jadi negatif 3x sama dengan 2. Maka x-nya sama dengan, ini pindah berarti jadi dibagi, negatif 2 per 3. Nah, ini teman-teman harus tahu juga. Ini kan, saya tulis di sini ya, yang ini nih. 2 per negatif 3. Kan gitu ya. 2 per negatif 3. Itu sama aja boleh ditulis kayak gini. Negatifnya ditulis di tengah itu nggak masalah. Oke. Gitu. Jelek banget tulisan saya ya. Nah, sudah selesai berarti. Maka himpunan penyelesaiannya x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2 per 3. Dicoba dulu nih. Negatif 2 per 3 kurang dari 0 nggak? Kurang dari pasti ya, karena negatif. Negatif kan kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita coba pakai cara 2. Cara 2 ya, dimana tinggal kita kuadratkan kedua ruas kan gitu. Nah, kita kuadratkan kedua ruas berarti nilai mutlak dari 2x sama dengan x plus 2 ini kuadratkan. 2x kuadrat berarti yang ini ya, sama dengan x plus 2 kuadrat. 2x kuadrat berarti berapa? 4x kuadrat ya. 2x kali 2x kan 4x kuadrat. Kemudian yang ini. Tadi udah dikasih tahu caranya ya. Jadi ini x kali x kuadrat. Kemudian x kalikan dengan 2, jadi 2x kalikan dengan 2. Gitu. Maka jadi 4x. Baru terakhir 2 kali 2. Sehingga kita tulis seperti ini. 4x kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 4. Sekali lagi. Ini dikuadratkan. X kali x berarti ini. Kemudian ini kalikan dengan ini. Kalikan dengan 2. Maka jadi ini. Kemudian 2 kali 2, 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang di ruas kiri, pindahkan semua ke kanan. Maka jadi 4x kuadrat dikurang x kuadrat ya. Tadinya ini kan positif, pindah ke sini berarti jadi dikurang. 4x kuadrat dikurang x kuadrat berarti 3x kuadrat ya.
Kemudian ini pindah ke kiri jadi negatif 4x. Ini pindah ke kiri jadi negatif 4. Sama dengan 0. Nah ini sama. Tinggal kita cari berapa kali berapa hasilnya negatif 4. Kalau dijumlahkan harus jadi negatif 4 juga. Tapi salah satunya harus dikali dengan 3. Gitu. Maka kita cari faktornya. 3x tambah 2 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya, x sama dengan negatif 2 per 3 atau x sama dengan 2. Sama ya? Oh, gitu. Jelas ya? Ya, silahkan teman-teman nanti pada saat menjawab soal, gunakan cara yang teman-teman suka. Dan yang teman-teman bisa, gitu ya. Ini sebetulnya simple, tapi teman-teman harus bisa pemfaktoran. Kalau nggak bisa, ya sudah lebih baik gunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi. Gitu ya. Baik, kita lanjut sekarang ke contoh 7.